उम्मत मुस्लिमा को कोई दो रियासती हल कबूल नहीं है। Pada tanggal 20 Januari 2025 kemarin, sehari setelah gencatan senjata antara Palestina dan Israel diberlakukan, pihak Israel masih saja berulah. Terhitung kurang dari 24 jam setelah pembebasan pertama tahanan politik Palestina dilangsungkan, tentara Israel menangkap lebih dari 60 warga Palestina di kota Azon, tepi barat. Penangkapan puluhan warga Palestina oleh Israel ini kemudian menambah deretan panjang pelanggaran yang selama ini Israel lakukan. Tentunya insiden tersebut kembali mematik kemarahan warga Palestina. Walaupun ada banyak kecaman dari berbagai pihak internasional, Israel juga seperti enggan menggubrisnya. Sepenggal kisah memilukan datang dari seorang pria Palestina bernama Ahmed Obaidi yang ditembak mati oleh pasukan Israel pada hari Selasa saat sedang mengemudi untuk menjemput anaknya dari sekolah di Jenin, tepi barat. Pihak keluarga dan anak-anaknya bahkan harus menyaksikan momen terakhir Ahmed yang begitu tragis. Apa yang sebenarnya sedang Israel lakukan? Dengan tidak menghormati kesepakatan gencatan senjata dan terus melakukan tindakan semena-mena, bukan hanya Palestina yang terluka. Ada deretan negara yang sama ini mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap Israel. Selama konflik antara Palestina dan Israel berkecamuk, bisa dikatakan bahwa Iran merupakan negara yang selalu ada di garis depan dalam memberikan dukungan terhadap Palestina. Pada akhir tahun 2023 lalu, Iran tercatat telah mengirimkan 60 ton bantuan kemanusiaan ke Mesir untuk kemudian disalurkan ke jalur Gaza melalui perbatasan Rafah untuk Palestina ketika perang antara Hamas dan Israel sedang memanas. Bantuan tersebut diantaranya berupa makanan, persediaan medis, dan obat-obatan. Selain bantuan kemanusiaan, Iran juga sering mengirim bantuan kepada Hamas yang merupakan sayap perjuangan paling berpengaruh di Palestina. Berdasarkan dari laporan khusus The Times, surat-surat rahasia yang ditemukan selama perang Gaza memperlihatkan adanya dukungan finansial yang cukup signifikan dari pemerintah Iran terhadap kelompok Hamas dengan total sedikitnya 222 juta US dollar antara tahun 2014 dan 2020. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa isi suratnya kemungkinan ditujukan untuk komunikasi secara internal dalam pimpinan Hamas. Didasari atas dukungannya selama ini, tentunya Iran sangat menyambut baik upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Korps Garda Revolusi Islam (ARGC) mengatakan bahwa gencatan senjata merupakan kemenangan yang besar bagi Palestina. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bahir Ghalibaf pun menyambut gencatan senjata tersebut dan menyatakan penghormatannya terhadap puluhan ribu warga Palestina yang tewas selama agresi brutal Israel yang dimulai sejak 7 Oktober 2023. Kalau Iran sudah mulai memperhitungkan terkait serangan-serangan Israel terbaru, bahkan setelah gencatan senjata berlaku, tidak menutup kemungkinan negara ini akan melakukan sesuatu yang membuat Israel harus waspada. Iran tidak sendirian. Di balik kekuatan yang dimilikinya, rupanya ia pun mendapat sokongan yang besar dari negara lain, yaitu Rusia. Hubungan mereka kian dekat karena masing-masing saling memiliki kepentingan. Kerjasama yang tinggi telah menghubungkan Rusia dan Iran selama kurun waktu yang lama. Hal ini ditandai dengan Moskow dan Teheran yang masih saling memberi pasokan senjata untuk melawan musuh masing-masing. Laporan dari media Washington Post mengungkapkan bahwa pada Maret 2024 lalu, sebuah perusahaan senjata Rusia mengundang delegasi Iran ke tur belanja VIP di pabrik senjatanya. Pabrik tersebut adalah MPP Start yang terletak di kota Yekaterinburg. Produk-produk yang dihasilkan sangatlah beragam dan canggih, seperti peluncur bergerak dan komponen lain untuk baterai anti pesawat, termasuk S-400 Rusia, yang menurut para analis militer mampu mendeteksi dan menghancurkan jet tempur siluman yang diterbangkan oleh Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Sama seperti Iran, Rusia juga menyambut baik gencatan senjata Israel dan Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, menyampaikan kepada awak media bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah praktis penting menuju stabilitas jangka panjang di zona konfrontasi Palestina-Israel. Ia berharap bahwa ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan proses penyelesaian politik yang komprehensif atas masalah Palestina. К какому-то своему внутреннему политическому кризису, пусть разбираются с этим эксперты. Salah satu negara yang diam-diam cukup vokal dalam memberikan dukungan terhadap Palestina adalah Afrika Selatan. Hal ini dibuktikan ketika negara tersebut pada Oktober tahun lalu, pemerintah Afrika Selatan telah menyerahkan sejumlah bukti genosida yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza kepada Mahkamah Internasional atau ICJ.
Bukti-bukti tersebut berisi dokumen forensik dan laporan investigatif yang menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida 1948. Afrika Selatan juga menyampaikan bahwa Israel sudah terus-menerus menghancurkan Gaza tanpa henti. Ini bukan pertama kalinya Afrika Selatan bergerak. Pada tahun 2023 silam, Afrika Selatan pertama kalinya mengajukan permasalahan Israel kepada ICJ. Mereka melaporkan Israel telah gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagai pihak dalam Konvensi Genosida. Kasus ini pun mendapat dukungan dari 12 negara lain termasuk diantaranya Meksiko, Kolombia, Turki, Nicaragua, Spanyol, Palestina. Lalu pada Januari 2024, ICJ memulai sidang publik terkait kasus ini. Mei 2024, ICJ akhirnya mengeluarkan putusan selah memerintahkan Israel menghentikan serangan militernya di Rafah, Gaza Selatan dengan tujuan mengurangi korban sipil. Diketahui bahwa pada saat itu sudah ketiga kalinya ICJ mengeluarkan perintah serupa untuk menghentikan eskalasi kekerasan di wilayah yang terblokade. Walaupun Indonesia tidak turun langsung dalam melakukan perlawanan terhadap Israel, akan tetapi negara ini tak pernah goyah sama sekali. Melalui salah satu tokoh penting yaitu Retno Marsudi, beliau selalu menunjukkan ketegasannya dalam memberikan dukungan penuh kepada Palestina di forum internasional seperti PBB. Pada 28 September 2024 lalu, Retno Marsudi melakukan pertemuan terakhir kalinya sebagai menteri di sidang umum PBB ke-79 di markas besar PBB New York. Pada saat itu, ia tidak segan-segan menyoroti isu mengenai Palestina dan bahkan menanggapi pernyataan Netanyahu pada 27 September yang menyinggung soal perdamaian, tapi tetap ingin memerangi Hizbullah. Sebelumnya pada Januari 2024 lalu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, bahkan melakukan walkout saat Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan, berpidato di debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Retno mendesak agar Dewan Keamanan PBB secepatnya melakukan tindakan untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan di tepi barat Palestina. Retno mengingatkan piagam PBB yang mengatur tentang resolusi DKPBB yang patut dilaksanakan dan bersifat mengikat. Namun di samping itu, Retno mengkritisi berapa banyak resolusi DKPBB tentang Palestina yang sudah dilakukan. Will not rest until we see justice and dignity restored for the Palestinian people. Pada 8 Juni 2024, terdapat pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Kelompok Negara Berkembang D8 di Istanbul, Turki. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia Wisma Putra yang dikeluarkan di Putrajaya prioritas pertama yang Menlu Malaysia sampaikan dalam pertemuan luar tersebut adalah membahas situasi di Gaza yang berlangsung, yakni untuk secara kolektif mendukung seruan gencatan senjata permanen dan efektif, termasuk proposal 3 fase yang pada saat itu baru diumumkan oleh Amerika Serikat. Menlu Malaysia juga berkesempatan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan mereka saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu kepentingan kerjasama internasional, regional, dan bilateral, khususnya mengenai isu di wilayah Gaza. Partisipasi Malaysia dalam pertemuan darurat itu, menurut Wisma Putra, merupakan salah satu bagian dari usaha berkelanjutan dan komitmen mereka dalam memperjuangkan isu Palestina di berbagai platform internasional. Tercatat bahwa Malaysia juga kerap memberikan bantuan kepada Palestina. Seperti pada 2024 lalu, Malaysia menyalurkan lagi bantuan sebesar 10 juta ringgit Malaysia atau sekitar 31,75 miliar rupiah untuk rakyat Palestina melalui Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Asia Barat, UNRWA. Since the founding of the United Nations, from the dust, the Second World War, we emerged. Pada 12 Januari lalu, ratusan orang berpawai di Karachi, Pakistan untuk menyatakan solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Mereka meneriakkan kalimat bebaskan Palestina sambil membawa bendera dan spanduk Palestina. Ketua Jamaat Islami Pakistan, Munim Zafar Khan, menyampaikan bahwa mereka berkumpul untuk memberitahu seluruh dunia bahwa masyarakat Pakistan tidak menerima solusi dua negara dan para penguasa di seluruh negara Muslim harus bersikap serta mengutuk tindakan Israel. Pakistan, negara yang dikenal sebagai tanah bagi orang yang suci ini, merupakan salah satu negara yang paling keras dalam memberikan kritik kepada Israel. Tepat setelah memberikan kemerdekaan pada tahun 1947, Pakistan berusaha memasok tentara dan persenjataan dalam Perang Palestina tahun 1948 dan kemudian Angkatan Udara Pakistan berpartisipasi dalam Perang 6 Hari tahun 1967, serta dalam Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Salah satu hal yang cukup unik, diketahui paspor Pakistan memiliki tulisan paspor ini berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel.
Hal ini menandakan solidaritas yang kuat dari negara tersebut. Aljazair juga merupakan salah satu negara yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Presiden Aljazair Abdul Majid Tebboune mengatakan negaranya siap mengirim pasukan ke jalur Gaza Palestina dan mendukung warga Palestina. Ia menuturkan bahwa Aljazair siap mengirim pasukan demi membantu membangun kembali jalur Gaza yang sebagian besar mengalami kehancuran akibat agresi kejam yang dilakukan Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu dan setelahnya. Sebelumnya, pada saat Palestina digempur Israel 2023 lalu, itu juga bertepatan dengan kompetisi sepak bola di Aljazair. Namun sebagai bentuk solidaritas, Federasi Sepak Bola Aljazair (FIF) mengumumkan bahwa mereka menunda seluruh kompetisi. Aljazair menyerukan dukungan terhadap Palestina melalui sepak bola. FIF mengecam serangan Zionis Israel di Gaza yang mengakibatkan banyak korban di Palestina. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menunjukkan dukungannya terhadap Palestina melalui salah satu pernyataan berani yang menggambarkan kebungkaman PBB mengenai genosida yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza. Ia menganggap hal itu sebagai konspirasi dan pengecut. Sebelumnya, pada Desember 2024 lalu, dalam pertemuan puncak ke-24 Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika, Pakta Perdagangan Rakyat ALBA TCP yang digelar di Venezuela, Maduro juga menyatakan dukungan penuh untuk Palestina. Ia pun menghimbau agar umat muslim dapat membentuk aliansi historis yang tak terpisahkan. Donald Trump con Venezuela, no te metas. Bolivia muncul sebagai salah satu negara yang memberikan dukungan penuh dan menjadi negara pertama di dunia yang memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel saat perang Israel dan Hamas pecah pada Oktober 2023 lalu. Padahal pada 2019 lalu, Bolivia baru mengumumkan pemulihan hubungannya dengan Israel. Menteri Kepresidenan Bolivia Marianela Prada pada November 2023 lalu mengumumkan bahwa negaranya mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mereka dengan tegas menuntut diakhirinya serangan di jalur Gaza yang pada waktu itu telah menyebabkan kematian ribuan warga sipil dan memaksa ribuan warga Palestina untuk tinggal di pengungsian. No son los fascistas, que nuestro peor enemigo es el miedo. Walaupun Turki merupakan negara yang terlibat dalam konflik dengan Suriah era rezim Assad yang juga pro-Palestina, Presiden Turki Erdogan juga kerap menjadi garda terdepan dalam orasi pro-Palestina. Selain itu, pada November 2024, pemerintah Turki mengatakan bahwa mereka telah memutuskan semua hubungan diplomatiknya dengan Israel. Berdasarkan informasi Middle East Eye, Erdogan juga menegaskan bahwa Turki tidak akan pernah kembali menormalisasi hubungannya dengan Israel di kemudian hari. Hal ini dapat diartikan bahwa akan sulit bagi Israel memiliki kerjasama dengan Turki, sebab Turki telah memihak Palestina.